Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rema Priani dari kelas 11 4, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi VOC sampai politik etis. VOC adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Awal mula VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Kehancuran VOC pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaan diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Republik Batav atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795. Berdirinya Republik Batav tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Perancis, sedangkan Raja Willem melarikan diri ke Inggris. Setelah menguasai Perancis, wilayah Hindia Belanda diambil alih menjadi jajahan Perancis. Selama tahun 1800 hingga 1811, pemerintahan Republik Batav dipimpin oleh Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jansen 1811. Kekuasaan Republik Batav mengalami kemunduran pada tahun 1811 setelah Inggris mampu menguasai Nusantara. Inggris berdasar surat-surat Kew yang berisi penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Inggris. Berdasarkan pernyataan tersebut, Inggris berusaha merebut Nusantara hingga akhirnya pada 1811 di masa pemerintahan Jan Willem Jansen melalui kapitulasi Tuntang. Pemerintahan Herman Willem Daendels 1808. Pemerintahan Herman Willem Daendels menjabat dari tahun 1808 hingga 1811. Herman Willem Daendels memiliki tugas utama mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Dalam rangka mempertahankan Jawa, maka Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Bidang militer, membangun armada militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya. Bidang ekonomi, memberlakukan uang kertas. Bidang pemerintahan, memindah pusat pemerintahan dari Batavia ke Walter Freden. Bidang sosial, menerapkan kerja rodi, pembangunan jalur dari Anyer menuju Panarukan. Bidang hukum dan peradilan, memberantas korupsi, tindakan penjualan tanah ke swasta. Masa pemerintahan Jan Willem Jansen 1811, Jansen dituntut mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. 4 Agustus 1811, Inggris menyerbu Batavia. Pada akhirnya Jansen melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan ke Mangkunegara. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan ketika Inggris mampu mengalahkan pasukan Jansen di Tuntang, Kabupaten Semarang. Akhirnya pada 18 September 1811, Jansen harus menandatangani kapitulasi Tuntang dengan isi pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan Inggris. Seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1847 yang dipelopori oleh
Johannes van den Bosch yang menjabat sebagai gubernur. Jenderal Hindia Belanda sistem tanam paksa mewajibkan penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dan dipaksa menyerahkan hasil tanam hanya kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selain diterapkan di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Latar belakang tanam paksa, Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte 1903 di Eropa. Kas Belanda kosong dan utang Belanda sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kegagalan praktik liberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Aturan tanam paksa berikut adalah ketentuan dari tanam paksa. Diadakan persetujuan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah untuk ditanam tanaman ekspor. Harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintahan kolonial. Pelaksanaan tanam paksa diwakili pemimpin pribumi, pegawai Eropa hanya sebagai pengawas secara umum, dan akhirnya sistem tanam paksa dihapus karena memberatkan rakyat. Terjadi kelaparan dan kegagalan panen. Wabah penyakit juga muncul akibat banyaknya kematian akibat kelaparan, sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakang kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan di Indonesia dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Pieter Boschop menerbitkan artikel yang berjudul ENS Crisis dalam jurnal De Gids pada tahun 1909, menyusun program yang perlu dilaksanakan di info dan membalas budi. Caranya dengan meningkat kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wihiman menerapkan politik etis. Program politik etis edukasi pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat, irigasi, membangun saluran irigasi, emigrasi, melakukan program-program perpindahan keluar Jawa. Penyimpangan politik etis, tidak mendapatkan tenaga kerja hanya untuk mengairi perkebunan Belanda, untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Dampak politik etis, membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, membangun sarana transportasi. Terima kasih, sekian dari saya.